Oke, saya izin rekam ya. Silakan. Nerusin yang kemarin ya dokter, setelah Iya, irigasi ya. kemarin. Ya boleh. Setelah diirigasi dapat dilakukan preparasi saluran akar. Nah, pada preparasi saluran akar ini menggunakan teknik step back yang pada tahap pertamanya itu tentukan dulu panjang kerjanya menggunakan kefal dengan nomor kecil. Kemudian masukkan kefal pertama dengan cara gerakan watch winding atau diputar ke kanan ke kiri. Terus itu dikeluarin kefalnya, kemudian diirigasi lagi. Kemudian dapat digunakan juga bahan ETA lubrikan untuk menghilangkan smear layer. Kemudian masukkan kefal pertama, kefal yang sesuaikan dengan panjang kerja atau disebut juga dengan IAF. Kalau mau ngecek IAF juga bisa dilakukan dengan ronsen. Kemudian selanjutnya lakukan preparasi sampai 2 nomor setelah IAF mencapai panjang kerja atau yang disebut juga dengan MAF, Kemudian pada tahap kedua, Iya, mohon maaf, kita stop dulu. Oke, baik. Tahap pertama ya. Nah, sebelumnya ini kita kemarin kalau nggak saya baru keinget nih pada saat saya baca ini. Kemarin kan kalian dapat tugas ya untuk menyampaikan soal irigasi, masing-masing bahan irigasi itu apa, kemudian urutan seperti apa. Ya, silakan yuk irigasi dulu, coba. Sebelum kita lanjut tahap kedua. Irigasi dulu ya. Ini ada tuh. Jadi bahan irigasi yang dapat digunakan itu biasanya normal salin, sodium hipoklorit, hidrogen peroksida, ETA, dan kloreksidin. Konsentrasi normal salinnya biasanya 0,9%, sodium hipoklorit 0,5%, 1%, 2,5%, 5,2%. Kemudian hidrogen peroksida biasanya konsentrasi yang digunakan 3%, ETA 17%, kloreksidin 0,2%, dan 2%. Kemudian terdapat perbedaan pH dari masing-masing bahan irigasi tersebut. Normal salinnya, kalau normal salin pH-nya 7,3, disebutin satu-satu ya dok? Oke, baik. Nah, ini kan saya ingin kalian tuh benar-benar paham ya. Mungkin sedikit saya tanya sedikit aja ya. Ya, dok. Kalau untuk fungsi dari yang sodium hipochlorite apa? Mekanisme kerjanya aja langsung aja. Kalian udah baca pastinya. Yang penting tuh mekanisme kerja itu untuk apa gitu simpelnya aja. Yang lain boleh jawab nggak apa-apa. Jawab lah yuk. Semangat. Untuk sodium hipoklorit ya dok? Iya. Kalau sodium hipoklorit itu dia bisa sebagai pelumas, antibakteri juga untuk melarutkan debris organik dok. Organik, oke. Kalau ETA yang liquid apa? EDTA yang liquid dok. Untuk menghilangkan smear layer dok. Oke, mekanismenya gimana? Apa smear layer itu apa yang dilarutkan di dia? Smear layer anorganik dok, melarutkan dentin atau debris anorganik dok. Anorganiknya apa? Anorganiknya. Ya, simpel ini. Biar kalian benar-benar paham. Biar kalian ingat, ayo apa? Dia kan kalau NaCl kan prinsipnya adalah melarutkan yang organik seperti sisa jaringan gitu kan, kayak sisa saraf, pembudaran dan sebagainya dia larut emang. Nah sekarang ETA dia melarutkan itu yang
anorganik. Nah, sekarang anorganiknya itu apa? Debris, Dok. Ya, debrisnya apa? Yang kita sebut senyawanya. Senyawanya. Ini jawab. Ada Bakteri pulpa, dokter. Hah? Apakah dentin, dokter? Oh, bukan. Ada lagi? Oke, satu kali lagi nggak jawab jadi tugas. Ayo, semangat. Satu lagi. Kalau bakteri pulpa tadi, Dok? Oh, bukan. Oke, baiklah. Tugas aja ya nanti ya. Dan mekanisme tugas simpel sih tugasnya. Saya nggak akan bikin nyuruh kalian itu ngetik atau itu capek kan ya. Lebih enak sih gini aja. Silahkan cari di buku, kemudian di print screen dalam bentuk Word, kalian tempel aja di Word itu, kirimkan pada saat nanti ngumpul dokumennya. Jadi kalau hanya saya lihat itu tugasnya udah oke, sudah. Tapi kalau misalnya belum selesai, tanda tangannya saya tunda dulu sebentar. Oke ya. Karena gini, itu ada senyawanya, saya nggak nyebutin ya, biar kalian baca. Senyawa ini begitu dia tuh larut, dia akan terjadi pori-pori kecil-kecil. Nanti silakan kalau lihat ya nanti preskripsi nanti kebaca semua. Nah, pori-pori segini tubuh dan kebuka. Harapannya pada saat next step-nya untuk yang irigasi untuk matiin kumannya dia bisa masuk. Oke, sekarang Chlorhexidine fungsi sebagai apa? Antibakteri, dokter. Antibakteri ya. Oke, sip. Nah, gini, dari ini semua itu kan macam-macam ya yang kalian pakai ya, mulai dari normal salin, ya kan? Salin itu kalau kalian lihat itu nanti kalau kalian ke apotik itu ada 2 macam. Ada yang salin itu 3%, ada juga yang 0,9. Kalian jangan salah pilih, yang pilih 0,9 aja. 3% boleh ya, boleh aja sih, tapi kayaknya sih terlalu pekat ya untuk kita. Kemudian sodium hipochlorite itu yang sebenarnya adalah kayak yang Baiklin ya. Cuma kalau untuk konsentrasi terserah kalian. Ada 5,2, ada yang 3, ada 2,5 gitu, ada yang 1. Itu silakan kalian baca sendiri kapan kalian menggunakannya. Prinsipnya simpel, semakin tinggi konsentrasinya, semakin dia itu membuat lebih efektif sih iya, tapi efek lainnya adalah melunakkan jaringan dentin, kemudian susah dibilas. Nah, simpelnya gini kalau biar kalian paham. Kalau kalian itu kena kayak backlink yang belum diencerin ya, kalian taruh di tangan nih, gitu kan. Kemudian kalian langsung taruh ke ledeng, lama kan dililangnya ya kan. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian selain itu juga lebih semakin toksik lah ya gitu ya. Tapi itu relatif, artinya kalau emang kalian bisa pakainya tidak masalah. Nah, tapi kalau dia semakin ringan, dia itu kurang lebih 2,5%, itu saya pakai ya 2,5% sampai 3%, kadang-kadang lebih rendah dikit tapi nggak rendah banget. Paling kurang lebih plus minus 2 sampai 3% lah saya pakai. Nah, itu prinsipnya adalah dia lebih mudah dibilas, kemudian lebih relatif tidak toksik banget, dan memang efektivitasnya cukup. Selain itu juga, kalau kalian membuat sodium hipochlorite gitu kan, ataupun memiliki produknya, nah ini kemarin saya bilang kan kalian kalau misalnya pengen induk kalian bagus, kalian harus cicip NaCl ini, sodium hipochlorite. Kenapa? Kalian bisa merasakan apa yang dirasakan pasien. Oleh sebab itu kalian akan terpicu untuk membuat satu sistem yang kalian yang sampai tertetes satu tetes pun. Nah, kalau saya share, saya belum sempat saya share. Prinsipnya adalah saya membuat kalau saya sih pakai suction endo ya, jadi begitu diirigasi disedot langsung keluar. Pakai rubber juga oke, tapi kalau pakai kasa-kasa jangan, kasihan pasiennya. Kemudian kalau sodium hipochlorite yang bagus, pada saat kalian cicip rasanya itu emang asin, tapi nggak asin-asin banget, tapi dia panas. Nah, ada rasa panas ini semakin panas dia semakin bagus dia prinsipnya. Dia mengoksidasi. Oke. Kemudian ada hidrogen peroxide. Hidrogen peroksida ini dia sudah lama banget nggak dipakai zaman sekarang. Terus saya pakai nggak, saya dari koas dulu, koas pakai kalau nggak salah berapa tahun lalu ya 2006 lalu lah pokoknya. Sampai setelah itu saya nggak mau pakai lagi gitu. Kenapa? Nggak pakai. Boleh nggak dipakai? Boleh, tapi lebih berhati-hati. Jadi kalau mau menggunakan hidrogen peroksida, ini
Kalian harus ditutup dengan NaOCl agar dia netral. Ya kalau mau pakai boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Nah kemudian eta kan ada dua macam, ada eta gel sama eta yang liquid. Ya kan nanti tugas itu ya nanti ada. Kemudian eta gel ini dia itu ada carbamide peroxide. Silahkan baca sendiri nanti campurannya. Carbamide peroxide begitu dicampur dengan LCl dia bereaksi menjadi bubble-bubble dan di dalamnya mengandung hidrogen peroksida juga. Jadi ini akan bermanfaat sekali untuk melarutkan, mohon maaf, membersihkan semua jaringan yang ada bubble tanpa harus menggunakan hidrogen peroxide. Jadi sudah jadi otomatis. Kemudian ethyl liquid itu tujuannya adalah untuk mengeluarkan smear layer dan mengeluarkan senyawa yang tugas tadi. Dengan dilarutkan senyawa ini terjadi pori-pori ya, pori-porinya ada gitu kan, tubuh dan terbuka sehingga bisa membuang kotoran juga, dan clostridium tadi dari antibakteri bisa masuk ke dalam dan bunuh kumannya. Nah, untuk konsentrasi ETA emang 17% seperti di sini, biasa 17%. Kemudian untuk clostridium biasanya dipakai adalah 2%. Tapi apakah boleh pakai lebih rendah? Itu optional. Cuma saya bilang ke kalian jangan pakai Minosep. Ada kan Minosep ya isinya 0,2% ya? Itu jangan. Kenapa? Saya nggak sarankan. Kalau memang mau konsentrasi yang rendah, ya lebih baik yang konsentrasi 2%, kemudian kalian encerkan, itu boleh. Tapi kalau Minosep jangan. Karena dia mengandung zat-zat lain. Seperti ada deterjennya, ada perasannya, dan buatannya. Jadi efeknya adalah kadang-kadang pasien akan sakit giginya. Dari pengalaman saya ada sebagian itu sakit giginya. Dia sensitif terhadap itu. Kemudian kalau konsentrasi terserah kalian. Namun kalau untuk chlorhexidine ini sendiri memang sebagian endodontis itu nggak pakai lagi karena bikin kanker katanya gitu. Tapi kalau saya sendiri gimana? Saya masih pakai, nggak apa-apa. Cuma hati-hati aja. Oh ya baik. Nah ini kan semuanya ya. Kalau ditanya kalau di buku seperti apa sih pakai urutannya gitu kan? Nah, coba di antara kalian gimana urutannya? Silakan. Urutan makainya. Kalau buat pulpen yang masih giginya masih vital dok, yang pertamanya itu NaCl untuk menghilangkan darah-darah atau apa pada gigi tersebut. Selanjutnya pakai NaOCl, dilanjutin sama EDTA yang gel, yang kayak dokter bilang tadi, dipreparasi sampai bersih, sampai ada bubble-bubblenya yang muncul. Setelah itu dibilas lagi menggunakan NaCl, terus dibilas kembali pakai Aquades. Setelah itu dilanjutkan sama EDTA yang liquid yang konsentrasinya 17%, untuk menghilangkan smear layer sama senyawa anorganik. Selanjutnya dibilas menggunakan Aquades lagi. Terus terakhirnya sebagai antibakterinya menggunakan chlorhexidine 0,2%. 2%. Iya. Oke, ini udah bagus sekali ya nak ya. Mungkin saya jelaskan sedikit ya. Ini bagus banget ya, Nyima sudah jelasin. Namun saya jelaskan sedikit di sini. Prinsipnya adalah kalau namanya kalian mengirigasi, kalian yang penting itu ada referensi kalian pegang, ataupun nggak ada referensi nggak apa-apa, tapi kalian tahu prinsipnya, ini yang paling penting. Kenapa kalian menggunakan urutan itu dan gimana cara mekanisme kerja dan campurannya. Misalnya, hati-hati jangan pernah chlorhexidine dan NaOCl bereaksi, dia masuk warna coklat. Silahkan nanti coba, dan itu beracun. Kemudian kalau NaOCl digabung sama etajel dia akan bubble, itu menguntungkan seperti itu. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit ya. Saya akan share whiteboard sedikit di sini. Urutannya ya. Ini yang saya pakai selama ini. Jadi stop sharing dulu. Ya, saya mau share sebentar ya. Oke, sebentar ya, share. Oke. Nah, ini akan saya share sedikit ya. Bagaimana kalau seandainya saya menggunakan irigasi ini. Memang agak sedikit modifikasi, tapi relatif. Kemudian kalau kalian mau
referensinya bisa cari di Google Scholar, pilih student Miko, nanti ada kerjaan saya dulu, di saya publish jurnal tentang kerjaan saya endodontik. Nah, di situ kurang lebih ada urutannya. Tekniknya juga kurang lebih seperti itu juga bisa dipakai juga boleh. Nah, jadi gini prinsipnya. Oke, saya mulai ya. Kalau ada yang nggak paham, langsung ditanyakan ya, karena ini penting sekali. Ini konsep dari endodontiknya. Jadi, ini kan ceritanya kan gigi anterior, pulpektomi. Di sana darah, kemudian ada jaringan juga. Jadi pada saat kalau sudah anestesi, kemudian sudah ready. Nah, jadi gini, irigasi pertama adalah irigasi pertama kita bisa pakai NaCl NaCl ya. Nah, pakai NaCl di sini. Tujuan NaCl di sini agar dia ini kan cocok sama tubuh ya. Ini infus NaCl ini. Jadi cocok sama tubuh dan dia tidak bikin sakit walaupun anestesi nggak gitu dibip banget, ini relatif nggak masalah dia. Nah, pada saat NaCl ini silahkan kalian menggunakan file untuk ekstrakasi misalnya atau bersihin sisa-sisa jaringan pulpa itu tidak apa-apa. Yang pertama ya. Biasa sih kalau saya pakai ini saya sampai pulpa itu bersih. Biasanya kayak misalnya mau paper S1 S2 lah gitu. Kalau dicampurnya bisa dicampur apa? Kalau saya sendiri campurnya dengan mencampur pakai etajel nggak apa-apa. Aquades nggak apa-apa barengan sama ini. Tapi kalau NCL nggak. Oke. Kalau kita pakai NCL gimana? Kalau pakai NCL dia ada gelatinasi, jadi saya tidak memilih untuk pakai NCL. Nah, biasanya ini sudah hilang, clear ya, bersih, misalnya sudah bersih. Bersih ya. Kemudian, ingat kalau udah bersih, kita menggunakan yang sistem biasa. Dan ini biasanya kalau gigi non vital juga saya sudah mulai pakai ini. Irigasi aja. Saya menggunakan NaOCl. Kemudian, saya irigasi NaOCl, udah irigasi. Kemudian, saya lanjutkan dengan EDTA gel. Nah, cara makainya, cara gel itu adalah kalau seandainya kita masukkan EDTA gel itu ke dalam saluran, jangan dilakukan. Dia bisa sakit, ada bubble terjebak. Caranya, kalau menggunakan EDTA gel itu, pertama, kalau bisa pakai oles-oles, misalnya ini padnya dioles-oles kayak gitu, boleh masuk saluran, oke. Atau kalian juga bisa dimasukkan dalam pop chamber. Dimasukkan dalam pop chamber, dimasukkan, kemudian kalian preparasi. Tapi kalau menggunakan dimasuk ke dalam pop chamber, itu tergantung sistem kalian bisa nggak mau masukin filenya ke orifice-nya. Tapi kalau kira nggak, olesin di filenya. Tergantung. Nah, kemudian preparasi di sini ya. Kalau saya pakai kode preparasi itu adalah bentuk bintang. Nah, ini saya preparasi di sini. Preparasi, oke, sudah preparasi bersih, saya langsung LCL lagi. LCL lagi, irigasi untuk bersihin, udah bersih, clear, disedot ya. Kemudian saya sama lagi, ulangin file berikutnya, yaitu EDTA gel. Oke. Dioles, masukin preparasi di sini. Preparasi, kemudian lanjut lagi dengan NaOCl lagi. Kenapa? Saya pengennya ada bubble di sana. Dan paket ini terus saya lakukan sampai set preparasi saya selesai. Nah, kalau udah selesai, bisa pakai file terakhir. Nah, gimana file terakhir? Oke. Ini kalau di print screen boleh, silakan. Oke. Saya hapus ya. Nah, kalau seandainya sudah satu set itu sudah selesai, kan ada dua kemungkinan. Kalau yang nomor set selesai itu, yang pertama kita medikamen atau operasi ya. Nah, kalau mau medikamen atau operasi sama akhirnya, yaitu yang pertama, saya akan irigasi dulu, closing dulu, NaOCl dulu untuk membersihkannya. NaOCl dulu, untuk clear kalau ada kotoran sebagainya. Kemudian saya bilas Aquades. Aquades, kenapa? Saya ingin
menetralkan NaOCl ini. Jadi pakai Aqueous dulu. Nah, sudah Aqueous selesai. Saya ingin menghilangkan smooth layer pakai ETA. Tapi bukan ETA gel. ETA-nya EDTA yang liquid 17%. Yang maksudnya nggak apa-apa, tapi yang ada 17% jualannya. Nah, ini perhatikan. Nanti di tugas kalian tuh ada, nanti tugas kalian tuh akan ada berapa menitnya atau berapa detiknya untuk kerja dari ETA ini. Tujuannya adalah menghilangkan smear layer-nya dengan senyawa X gitu kan, tugasnya ada itu yang larut gitu kan, tubuh terbuka. Nah, tapi nggak boleh langsung matinnya, dia harus bilas lagi pakai aqueous lagi. Prinsip simpel aja. Aqueous untuk menetralkan, sesimpel itu. Udah netral, kemudian baru CHX. Nah, CHX. Kalau saya biasa terakhir CHX. Nah, tapi ada optional di sini. Ada yang nggak mau pakai CHX, itu sah-sah aja di referensinya mereka. Kemudian ada juga CHX, kemudian dibilas pakai WADES, ada juga gitu, ada, boleh juga. Ada juga yang pakai CHX, kemudian 2% terakhir juga boleh. Di netral, di encer sedikit juga boleh juga. Yang penting di sini jangan pakai yang tadi berkumur nasib, jangan pakai CHX saja. Nah, di sini konsep yang saya pakai. Nah, dan ini kalau kalian pengen lihat cross-check, bisa kalian cross-check juga untuk yang bully-bully ngerjain endodontis kayak gini ya. Kurang lebih mungkin tiap orang beda-beda ya, tapi ini yang saya pakai sampai sekarang. Yang penting kalau referensinya. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak? Ini karena ini penting konsepnya ini. Jangan sampai miss di sini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ya. Jadi dok, tadi yang langkahnya preparasi itu sebelum ETA atau NaOCl? Gimana? Preparasi itu setelah dilakukan ETA atau NaOCl? Oke, mungkin sedikit ini ya, saya jelas sedikit. Kalau kita nama preparasi itu, saya hapus lagi ya boardnya. Jadi gini, prinsip preparasi adalah gini. Kan kita bersih dulu kan ini pakai, anggap aja sudah ada NaOCl ya, NaCl. NaOCl, udah ya. Oke. Nah, oke, ini intinya bersih gitu kan. Oke, bersih, tapi ada bantunya di sana. Oh, saya mau preparasi nih, gimana? Oke, sudah dikeringkan ini, kalian pakai suction endo aja ngeringinnya. Bukan pakai PowerPoint, bukan. Oke, suction endo, udah, oke. Saya pengen preparasi nih. Preparasi kan harus dipakai pelumas ya. Oh ya, ingat, endodontik modern wajib menggunakan ETA gel. Gitu. Tapi kalau seandainya saya ngomong pakai ETA gel gimana? Boleh nggak? Secara ilmu pengetahuan itu sah aja. Tapi kalau saya ditanya mau nggak saya kerja pakai tanpa ETA gel, saya nggak mau. Saya nggak mau file patah. Saya nggak mau file saya itu patah. File patah repot. Jadi konsepnya adalah pelumas. Nah, kita langsung pakai pelumas dulu. EDTA gel. Pelumas, ingat ya. Nah, setelah itu baru preparasi. Gitu prinsipnya. Intinya ya tujuannya pelumas. Tapi bukan sembahyang pelumas, dia juga melarutkan juga. Jadi enteng banget kerjaan kalian. Silahkan bandingkan nanti. Saya pun nggak mau capek ya, jadi pengen efisien dan cepat gitu, dan enak tuh pakai ini ETA gel. Cuma ETA gel jangan beli yang di murah ya. Standarnya kalau kalian mau beli, jangan beli di Palembang, jangan beli di Cobra, jangan beli di Permata, itu nggak bagus. Kalau kalian mau murah tapi bagus ya, cari mereknya Wellprep. Jualannya di Cap Dental, itu paling murah harganya dan paling lumayan bagus banget. Cuma bubble-nya aja agak kurang, tapi menurut saya sih justru itu yang kita cari, jangan kuat-kuat banget bubble-nya. Kalau bubble-nya kuat dan agak lumayan harganya itu pakai yang punya Dentsply itu oke. Cuma hati-hati bubble-nya agak kenceng gitu. Tapi nggak apa-apa, bagus juga. Gitu ya. Jadi, nah setelah ETA gel ini baru ini NaOCl. Kenapa? Biar dia ada bubble-nya bilas. Terus menerus sampai pakai selesai. Paham nggak? Berarti dokter yang ETA liquidnya itu cuma tahap terakhir aja ya dok? Benar sekali. ETA liquid itu hanya untuk melakukan smear layer aja. Nah, tapi ada juga ya yang berpendapat kayak gini. Saya nggak tahu ilmunya di mana, tapi kayak gini dia.
Yaudah etajel itu, etal liquid itu ditinggal dalam gigi untuk menurunkan popstone dan sebagainya. Ada yang kayak gitu pendapat. Tapi kalau saya pribadi, jangan meninggalkan apapun dalam saluran akar kalau bukan tujuannya emang bahan yang untuk ditinggalkan. Gitu, takutnya sakit kan. Nah kalau ada popstone dan sebagainya gimana? Boleh kalian rendam dulu pakai eta liquid ini apain larut. Tapi setahu pengalaman saya sih, kayak mendingan pakai mekanis aja deh kalau misalnya kayak gitu-gitu. Lebih repot soalnya pakai rendam-rendaman kayak gitu. Gambarnya kayak gitu ya nak ya. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gini, ini udah baterai. Sorry, baterainya yang HP-nya habis baterai. Bentar ya, saya tersesek. Tersesek ini sematin dulu sebentar. Oke. Oh, enggak ya. Tapi ini error, nggak apa-apa. Nanti bisa di ini. Nah, jadi tujuan dari irigasi ini adalah kalian biar kalian tuh kerja tuh efisien. Jadi dengan efisien dan benar dan aman itu tujuannya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Tanyakan lagi, silakan. Ini konsep loh, konsep utama. Rahasia dari endodontik itu ibaratnya kalau kalian masak pindang itu inilah bumbu-bumbunya itu. Sisanya nanti tambahan aja. Daging atau apa itu bisa pakai daging apapun, tapi konsep bumbunya nggak bisa diganti nih irigasi. Ini rahasia di sini. Ada yang mau tanyain nggak? Silakan. Mohon maaf dokter, izin bertanya. Ya, silakan. Yang untuk NaCl yang digunakan pada saat pertama kali itu digunakannya ketika ekstirpasi pulpa atau hanya untuk sebelum preparasi dok? Oke, baik. Yang NaCl tadi dok. NaCl, baik. Sebenarnya NaCl ini konsepnya simpel gini. Biar kalian tuh benar-benar ingat dan paham ya, untuk irigasi ini adalah fungsi dan sifat masing-masing bahan irigasi. Nah, kalau NaCl tadi, dia kan netral sama kayak darah ya, ingat ya Mbak ya. Dia netral kayak darah. Ini kan kita infus juga bisa diterima. Berarti dia tuh kontak sama jaringan hidup yang sehat. Bukan sehat banget, maksudnya kontak jaringan hidup pulpa tadi itu. Jadi fungsinya adalah pada saat ekstirpasi pulpa, pulpanya masih ada, masih berdarah, pakai aja NaCl. Tuh. Karena kenapa? Kalau pakai NaCl nanti repot, dia jadi hitam-hitam, terus digelatinasi, susah diambil. Nah, tapi ada pertanyaan nih, misalnya ada yang berpendapat kayak gini, boleh dong kalau saya menggunakan irigasi pakai NaCl aja, boleh nggak? Saya jawab, boleh gitu. Cuma, apa rahasia di sini? Nah, gini, seandainya, misalnya gini, ada yang bilang, mengklaim kayak gini, boleh nggak saya pakai NaCl aja, saya yakin kerja saya steril, nggak ada bakteri di sana. Boleh nggak? Sasa aja, boleh nggak? Boleh. Cuma hati-hati gini, yakinkan bahwa pada saat bersin benar-benar bersih, jangan ada sisa darah kalau pakai NaCl. Kenapa? NaCl ini sama kayak tubuh, dan bila ada darah di sana, darah yang ngumpul, yang terjadi adalah absesi bukan, tapi jaringan tumbuh lagi. Ini juga tumbuh lagi, jadi pulpa itu hidup lagi, naik ke atas lagi. Nah, ini kalau kalian nanti belajar tentang revaskularisasi, itu juga emang disengaja untuk biar tumbuh gitu kan. Tapi kalau untuk endodontik jangan tumbuh gitu. Saya pernah kejadian kayak gitu, tumbuh lagi. Bete banget saya pakai itu. Kalau nggak salah kemarin dulu tuh, kalau saya kehabisan NaCl, terus saya pakai NaCl atau gimana gitu, saya lupa ceritanya. Sakit nggak? Nggak sakit pastinya, tapi tumbuh lagi dia pulpanya. Itu merepotkan saya juga. Nah, oleh sebab itu kalau sudah selesai kira-kira ambil semua, ya kalian harus pakai NaCl. Kenapa NaCl? Menghancurkan semua jaringan hidup di sana, kemungkinan untuk tumbuh lagi itu nggak ada. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi itu fungsinya gitu. Paham sampai di sini, Nak? Mbak Aisyah, paham? Paham dokter. Berarti setelah dipakai NaCl harus diirigasi lagi dengan NaOCl dok ya untuk menghancurkan jaringan hidupnya. Benar, untuk menghancurkan jaringan organik. Sebenarnya segini, optional operator. Jadi gini, Nak, tidak ada yang saklek dalam kita itu menggunakan irigasi. Yang kita saklek itu adalah bagaimana kita menggunakan irigasi sesuai dengan tujuan kita. Misalnya tujuannya adalah revaskularisasi, berarti pakai NaCl gitu, misalnya kayak gitu. Tujuannya untuk menghilangkan pulpa secara ini, berarti jangan lupa pakai NaCl kayak gitu, Mbak. Tergantung tujuannya.
Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar dengan tujuan dan referensi yang kalian punya. Gitu. Baik, Sambil di dokter. sini Terima ada yang mau kasih. tanya lagi? Oh baik. Ada teman-teman yang lain mau tanya? Silakan. Izin bertanya, dokter. Hmm. Dok, kira-kira untuk urutan irigasinya itu untuk apex yang sudah tertutup sama apex yang belum tertutup itu sama atau beda ya, Dok? Oke, baik. Nah, kalau untuk yang irigasi, apa itu buka tertutup? Nah, kalau kembali ke konsepnya, tertutup berarti dia gigi semua. Berarti kena larutan yang kuat-kuat, aman ya? Oke. Tapi kalau terbuka, berarti ada darah di sana, ada tulang di sana, ada jaringan di sana, dan umurnya biasanya muda. Nah, kalau kita menggunakan bahan kimia yang kuat, yang terjadi adalah inflamasi. Inflamasi jaringan, respon tubuh jaringan sakit dan sebagainya. Nah, jadi kalau memang ingin tahu konsekuensi di sini, tapi kalau hanya dia tertutup, kalau kita pakai bahan yang tanpa antibakteri, tiba-tiba ada bakteri kan sayang juga kan, berarti butuh optimal gitu kan, daya antibakteri optimal. Jadi kesimpulannya, kalau saya menggunakan, ini mohon maaf ya saya langsung sharing aja ya biar maksudnya biar cepet yang saya biasa pakai ya, jadi simple gitu. Kalau saya menggunakan untuk yang terbuka, saya prinsip mindset saya langsung masukin, oh oke, baik baik, berarti saya butuh cukup untuk mematikan bakteri sini tergantung kondisi giginya, dia tidak gitu toksik. Jadi pilihannya adalah NaOCl yang saya rendahkan di bawah 1%, 1% atau di bawahnya itu ada referensi seperti itu, 0,5, 1, kemudian 1,5. Jadi saya sendiri nggak mantep menggunakan itu. Saya akan sesuaikan kira-kira saya daya bunuhnya di mana tergantung kotor nggak giginya misalnya seperti itu. Dan saya biasa ada trial dulu. Trial masuk sekian persen, jadi saya lihat, oh larut nggak? Oh larut misalnya kayak gitu. Oke, gitu cukup atau gimana itu nanti tergantung kondisi. Itu kalau untuk yang ringan. Tapi kalau misalnya di aplik tertutup, hajar pokoknya pakai yang konsentrasi tinggi. Tapi batas maksimal saya adalah di 0,2 atau di 3% lah. Kalau hanya pakai yang lebih tinggi gimana? Saya dari pengalaman saya tidak begitu cocok karena pasien saya ada yang sakit juga giginya. Mungkin, oh ya kembali nak, kalau untuk irigasi ya, ibaratnya kalian tuh kayak masak, sama kayak kalian masak pindang atau yang masak lainnya, itu tergantung tangan kalian. Jadi tidak ada yang saklek sama ini. Jadi pilih konsentrasinya, ada referensinya, coba dulu. Cocok nggak? Nanti silakan variasi-variasi. Nah, nanti kalian ketemu yang cocok sama tangan kalian. Nah, kalau tangan saya cocoknya dengan yang saya bilang tadi. Kenapa? Mungkin tekanan saya sudah saya kalibrasi tekanannya. Emang saya kalau untuk tekanan, oh ya, tekanan tolong nanti dilatih ya, kalibrasi sendiri ya. Misalnya itu ada referensinya, silahkan dipakai. Latihan. Kalau saya sendiri sudah, insya Allah sudah stabil saya. Kalau nyuntik kurang lebih cepat sekian, kalau handanya irigasi kurang lebih sekian, kalau spread 5 cc sekian, kuadrat sekian, sudah selesai kalibrasi. Jadi dengan tujuan yang sama kayak gini, kita bisa membedakan itu sakit atau enggak gitu. Jadi itu kembali ke operator pilih yang mana. Tapi prinsipnya adalah kalau api tertutup tinggi, api terbuka rendah atau tidak toksik, sesimpel itu. Itu Mbak. Nah, ada yang bertanya lagi Mas di sini? Baik, dokter. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, baik. Teman-teman lain ada mau tanya nggak? Ini konsep, masalahnya harus benar paham dulu. Kalau udah paham, simple. Kita tinggal lanjutnya cepet banget. Ada? Paham semuanya? Oke, baik. Kalau gitu silakan lanjutkan di preparasi yang tadi, slide tadi. Coba temenin ganti yuk. Sorry, tadi tahap 1, tahap 2 ya? Berarti langsung selesaikan dulu coba. Yuk. Vivi ya tadi ya? Mbak Vivi ya? Iya, Dok. Oh iya, silakan di-share. Tadi sampai tahap kedua kan, Dokter? Ya, sebentar. Stop dulu, ntar saya baca dulu ya. Kerja kamu. Oke, nanti panjang kerja nanti ada sedikit saya bahas ya, tapi nanti. Kemarin panjang kerja udah belum ya? Kayaknya udah ya. Udah, Panjang Dokter. kerja dulu. Belum, dokter. Hah? Sampai Belum ya? Sudah dijelasin tapi belum dokter bahas tentang panjang kerja. Oh ya, udah, oke baik. Kalau gitu saya ulang sedikit ya panjang kerja ya. Jadi ini mohon maaf awalnya Pak mati juga boardnya. Jadi gini aja. Nanti kalian coba ini ya tugas untuk kalian aja ya, biar kalian paham ya. Tugas baca aja tidak usah kumpul. Kalian cari tentang ini tentang
anatomi apikal, namanya apical contraction, ya. Targetnya adalah kalau kalian apical contraction ya. Jadi tujuannya adalah pada saat apical contraction itulah PK-nya. Yang dibilang PK itu ada sampai segitu. Nah, jadi pada saat nentukannya itu pakai appelocator biasanya. Appelocator itu nunjukin 0,5 mili berarti dia sudah sampai panjang kerja. Nah, kalau pakai appelocator 0,5 jangan turunin lagi, nanti under dia malah. Jangan dilebihin lagi nanti over dia. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian kalau saran saya, kalau kalian menentukan panjang kerja, kalau sudah dapat panjang kerja, ingat catat. Catatnya bukan hanya catat PK 18, nggak kayak gitu. Tiba-tiba kalian lupa nih kan, kayaknya patokannya mana ya? Nah, kadang lupa kayak gitu. Jadi ada yang titik referensi, catat detail. Misalnya gigi depan nih gitu kan. Oh, misalnya titik di insisalnya, oke. Atau di pinggir insisalnya, terserah kalian. Ada juga yang kayak gitu. Atau yang nggak ada yang nggak suka pakai stopper gitu kan. Tapi di filenya ada garis-garis juga boleh. Kalau saya sendiri saya nggak mau pakai stopper, saya sering geser-geser kan, jadi nggak pakai stopper. Tapi ada titik-titiknya file saya. Semua ada file titik-titiknya, tapi saya tahu titiknya di mana. Nah, kalau seandainya ada gigi yang patah, miring, nanti dari saya, kan ada gigi nih ya, gigi miring, misalnya kayak gini, patahnya miring kayak gini kan. Nah, seandainya patahnya miring kayak gini, gimana gitu, sedangkan ini letaknya tengah-tengah sini, gitu misalnya. Nah, kalau saya sendiri, saya kasih titik di gigi itu, jadi saya kasih titik penggaris untuk titik referensinya. Terus saya ratain sedikit giginya. Dengan kayak gitu ada titiknya referensi di mana saya ingat, oh berarti panjang kerja di sini gitu. Jadi jangan mentang-mentang kalian, wah sudahlah yang penting itu puncak tertinggi, miring katanya ke kanan ke kiri, jangan, tuh biasanya banyak sekali. Kalau ke tengah, yang penting kalian kasih titik, kasih kode aja. Gitu ya. Kalau untuk yang lainnya sudah tahu ya, ini enak. Nah, enaknya kalau kita sudah bahas tadi tentang irigasi, kalian sudah langsung masuk aja, santai aja ini masuknya. Jadi kita langsung ke konsep dari ini aja, file-nya aja. Masuk ke file pertama, IAF gitu kan, IAF kembali, nomor 3 IAF ini. Oke, yang poin 6 ini gini, kalau IAF-nya itu misalnya file pertamanya, file 8, misalnya kayak gitu. 8 berarti naik ke 10 ya, 8, 10 gitu kan. Kalau 2 ada 10 berarti 15 dong. Kecil sekali itu kalau untuk MAF. Jadi prinsipnya adalah MAF boleh dimainkan sampai berapa yang kalian suka gitu, yang kalian butuhkan, tapi dia itu ada standar. Artinya yakinkan IAF kalian itu pada saat irigasi itu bisa keluar semua kotorannya. Referensi banyak yang bilang ada file nomor 30, ada yang 35, ada yang 25 gitu kan. Namun ini silahkan cari sendiri referensinya, kalian pakai yang mana. Terutama untuk gigi anterior ya, karena kalau yang gigi anterior kalau nggak salah yang 35, 30 juga itu tergantung. Gitu. Jadi tidak ada saklek ya, 2 nomor tuh nggak ada gitu. Yang penting kalian tuh yakinkan bahwa pada irigasi itu bisa bersih sempurna dan ada referensinya. Kemudian ini pakai NAF. Nah ya ini kan tahap kedua. Yuk silakan Mbak ini TV ya bahas yang kedua. Pertama di tahap kedua itu masukkan ke file selanjutnya dari nomor di atas MAF tadi sampai 3 nomor di atas MAF dengan panjang kerja dikurangi 1 setiap kali menaikkan nomor file. Pada pergantian ke file itu selalu dilakukan irigasi dan rekapitulasi. Rekapitulasi itu memasukkan kembali file terakhir untuk mengeluarkan debris dan memperlebar saluran akarnya. Terus rekapitulasi sampai nomor 3 nomor tadi menggunakan MAF dengan gerakan push pull yang terakhir. Oke, baik. Silakan yang ini ada simulasinya ya kalau nggak salah ya. Apa dokter? Ada simulasinya di slide ke-12. Oh iya, ini contohnya dok. Oh ya, oke. Oke, ntar saya salah dulu ya. Coba break. Oke, sebentar saya dulu. Nah, prinsipnya step back ya. Kalau kalian kan bingung banget ya kayak gini. Prinsipnya simple aja. Step back adalah rekapitulasinya adalah file sebelumnya. Sesimpel itu. Jadi panjang kerja dan itu file sebelumnya. Kenapa demikian? Tujuannya adalah menciptakan suatu bentuk yang melengkung. Oke. Kita coba dulu ya ini ya. Saya coba share screen dulu ya biar saya mau pengen gambar soalnya. Coba bisa nggak ya? Oke, laptop. Oke, coba dulu ya.
Jadi prinsip dari file bisa. Nah, prinsip dari file yang kita harapkan adalah misalnya gigi, ya kan? Dan ini giginya. Nah, gini. Ini filenya. Bentar ya. Jadi kalau seandainya kalian itu filenya itu aplikasi filenya itu kayak gini, misalnya tanpa di step back, tanpa di rekapitulasi ya, dia tuh akan undak-undak kayak gini dianya. Nah, sedangkan undak-undak kayak gini itu tidak smooth dia. Dengan ada setback harapannya itu dia tuh smooth seperti ini. Dengan ada smooth kayak gini maka harapannya akan lebih bersih sempurna dia gitu. Tapi kalau seandainya kalian menggunakan yang namanya itu yang sistem tapering, misalnya kayak ProTaper atau file yang sekarang yang canggih, dia tuh udah otomatis, jadi itu enaknya di situ. Oke, baik. Sampai di sini paham sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Konsepnya dulu ini paham sampai di sini? Paham nggak? Paham, dokter. Oke, baik. Nah, satu lagi. Oh ya, Mbak Pivi di sini dijelasin nggak mengenai pembersihan daerah saluran akar yang ke arah koronal? Pakai apa? Rundown ya, Dok. Gimana? Ini kan kalau di sini kan step back-nya membersihkan bagian apikal aja ya. Nah, bagian koronalnya, saluran akar mengarah ke arah koronal pakai apa? Ada temennya yang bisa bantu? Silakan. Tekniknya ya, Dok. Iya, pakai tekniknya pakai kira-kira. Kalau crown down, Dok. Bukan, Mbak. Maksudnya gini, sayang. Kita kan sudah apikal nih, ya kan? Pakai yang step back. Nah, bagian apikalnya bersih kan? Iya, Dok. Nah, pangkal ujungnya bersih. Nah, agak mendekatin ke arah koronal, ke arah mukosa kan belum digosok. Belum di filing kan? Kebayang ya? Iya, Dok. Maksudnya belum digosok misalnya gini. Misalnya sayang banget ini apa, bukan saya habis baterai. HP saya habis baterai, nggak bisa pakai whiteboard. Saya jelasin sedikit aja. Misalnya ini ininya, misalnya ini saluran. Oke. Nah, oke. Ujungnya kan ujung apikal misalnya kan. Ujung apikalnya gitu kan. Kemudian koronal sebelah sini kan koronal kan. Koronal sebelah sini misalnya kan. Ini apikalnya. Nah, kalau pada sekali bersihkan apikalnya kan bersih kan. Per menit 1 menit ini bersih nih. Ini saluran akarnya atasnya bersih nggak kira-kira? Kotor kan? Kotor kan? Nah, paham ya? Nah, kalau yang belum gosok kayak gini, itu ada istilahnya itu namanya di coronal flaring. Jadi dibersihkan koronalnya itu dilebarkan coronal flaring. Kalau zaman dulu yang ada referensi yang dipakai, zaman dulu itu menggunakan namanya headstrong file sampai ke atasnya. Tapi capek. Saya bilang capek. Dan filenya nggak ada. Itu sampai file nomor 100 itu ada yang kayak gitu. Nah, untuk mempersihkan itu, kita bisa menggunakan metode namanya circumferential filing. Pernah dengar belum? Tentang Yang itu? digosok ke pinggir ya, Dok. Apa? Yang digosok ke pinggir ya, Dok. Iya benar kayak gitu. Itu namanya circumferential filing. Cara makainya gini. Misalnya salurannya ya. Salurannya. Kemudian digosok-gosok kayak gini, ke arah luar kayak gini. Nah, filenya pakai file. Nah, digosok-gosok keluar kayak gini. Filenya pakai file MAF-nya. MAF secara keluar gitu. Nah, jadi harapannya dengan kalian menggosok seperti itu ke arah luar, itu bersih dia. Nah, cara kalian bersih atau enggak? Simple. Nah, begitu kalian sudah kira-kira bersih, kalian pakai kasa atau pakai kapas, tapi kapasnya harus pakai ini yang keras, ini kayak cotton roll gitu kan. Kalau lihat di flutnya, flut itu yang ada riginya ya, digeser kayak gini, geser.
Nah, kayak gini. Oh, lihat kotor atau bersih. Kalau udah bersih ya sudah. Nah, menteri kotor, bersihkan sampai bersih. Kalau nggak dibersihkan, itu namanya nama kerjaan. Biasanya sudah berkali datang, bolak-balik, 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 sembuh juga enggak. Itu karena cuma itu aja. Sesimpel itu, cuma ada bagian koronal kotor. Itu kalau masukin file ke arah apikal, kan mau bersihin, misalnya bagian apikalnya, kan otomatis kan menggesek bagian koronal kan. Ada bakteri sana, udah cocok dia kan sampai ke apikal. Terus menerus kayak gitu, biasanya sembuh gitu ya. Jadi rahasia di situ ya. Nanti kalau itu tolong di bagian koronal dibersihkan juga. Oke, baik. Ya, silakan. Kan ini pakai file MLF kan dokter? Gimana? Circumferential planning ini Ya, pakai file MLF kan dokter? Ini benar pada pakai varian rekapitulasi atau pada saat terakhir dok? Tahapnya. terakhir sudah selesai rekapitulasi kan tugasnya adalah untuk bagian apikal aja. Sedangkan kalau seandainya pada bagian koronalnya, prinsipnya adalah dia itu membersihkan bagian koronal, sesimpel itu. Jadi beda. Jadi harapan simpelnya kayak gini, bersihkan saluran akar itu sampai bersih. Nah, sesimpel itu prinsipnya. Apapun tekniknya terserah. Nah, tapi kita kalau ini pakai metodenya step back, berarti step back di ujung, bagian ke arah koronalnya di circumferential filing. Gitu. Nggak capek kok pakai gini, nggak capek. Dibandingkan pakai metode yang lain capek sekali, tapi nggak capek. Nanti kalau untuk caranya cari di internet ya. Kalau cari ketik aja circumferential filing, nanti ketemu nanti. Nah, di YouTube juga ada, nanti boleh kalian cari ya nanti. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Oke, kalau gitu lanjut lagi slide-nya, silakan. Lagi ya dok. Yang lain aja, biar ada ini, biar lain nyoba. Ya, silakan. Lain nggak apa-apa. Izin share screen ya dokter. Ya, silakan share. Lanjut ya dok, tadi Heeh. setelah di preparasi biomekanis, selanjutnya itu ada tahapan medikamen, di mana tahapan medikamen ini sendiri bertujuan untuk sterilisasi saluran akar atau aktivitas antibakteri, pembentukan jaringan keras, dan mengontrol nyeri, eksudasi, dan resorpsi pasca perawatan. Nah, adapun tahapannya itu sendiri, setelah kita preparasi saluran akar, dilakukan medikamen, di mana medikamen yang sering dipakai saat ini yaitu kalsium hidroksida. Nah, kalsium hidroksida ini sendiri bisa dicampur dengan aquades, salin, gliserin, atau klorheksidin itu. Maaf dokter, typo. Nah, terus bisa diaplikasikan pada saluran akar dengan menggunakan paper point, spreader, atau lentulus spiral yang diletakkan pada dasar kamar pulpa dan dilakukan tumpatan sementara. Nah, masa aktif kalsium hidroksida ini 7-14 hari. Bagaimana medikamen ini bisa dianggap berhasil, yaitu pada kunjungan berikutnya bisa kita lihat apakah kalsium hidroksidanya itu dalam keadaan kering atau tidak, dokter. Saya tambahkan ya, untuk sebelum medikamen tadi ini, ketika kan ada paket, saya bilang tuh yang tadi kan ada yang paket penutupan, saya bilang sih kayak gitu, itu kan kata saya aja, yaitu dengan LCL dulu, kemudian aquades, kemudian ether liquid, kemudian aquades, baru porsidin ya. Nah setelah ini baru medikamen, tapi sebelumnya dikeringkan dulu. Nah kalau saya biasanya ngeringkan itu, saya biasanya pakai sesan Indo yang kecil, atau pakai intinya pakai yang instrumen yang saya menyedot saluran akar itu sampai kering dulu, kemudian saya bersihkan baru pakai paper point. Nah itu paper point itu kering gitu kan. Nah, oh ya cara pakai paper point. Cara paper point. Nah ini pesan dari saya, tapi terserah kalian ya. Tiap orang punya teknik masing-masing. Kalau saya sendiri, saya itu lebih senang waktu cepat, lebih hemat, tapi mungkin pakai bahan yang agak susah dicari sedikit nggak masalah. Misalnya gini, saya sendiri senangnya pakai yang paper besar paper point-nya, misalnya kayak paper 04 atau paper 06. Tapi relatif ya tergantung kalian pakai. Jadi agak besar, agak gendut dia.
tapi nomornya sudah oke. Masuk ke dalam kayak gini, masuk saluran, pelan-pelan aja. Kemudian pakai pinset itu kayak gini, atau pakai tangan, cek, gitu. Dikenain pinggirnya, tarik, nanti basah semuanya. Kedua, ketiga, bisa udah kering ya langsung. Jadi nggak usah banyak-banyak sampai setengah kotak, jangan sayang gitu. Capek juga kan. Jadi kalau bisa instrumen ataupun bahan jangan terlalu banyak masuk ke dalam saluran akar yang efisien dan efektif. Kalau saya pakai mereknya itu pakai yang mereknya Diaden, yang ada tapernya. Kalau saya taper 06 kadang-kadang. Tapi tergantung kalian sih pakai yang mana, tergantung file kalian juga nanti pakai. Nah udah kering, kemudian saya pakai yang biasa saya pakai itu saya pakai kalsium hidroksida. Nah kalsium hidroksida yang kalian pakai, nah gini, kalau bisa cari mereknya bagus. Nah kita bisa pakai merek yang bagus, misalnya gini, ada yang dijual merek yang udah jadi, tapi pas mau jual yang jadi tadi, yakinkan kalian paham dan mengerti campurannya, mulai dari kalsium hidroksida campur dengan aquades, salin, glycerin, atau silicon oil belum ada di sini. Nah itu ada sifat masing-masing dari carrier-nya itu. Nah nanti kalau kalian ada waktu, silakan kalian untuk pembandingan aja ya, biar ada lebih luas pengetahuan kalian gitu kan. Kalian kan pengen tahu nih yang mana sih paling bagus campurannya kan. Nah, simpelnya gini, kalian coba cari di referensi dari Dr. Puspa. Kemarin dia publish punyanya anak koas juga, kakak kelas kalian. Kalau nggak salah ada di punya saya juga, salah satu pembimbing juga saya. Di Google Scholar saya kayaknya ada. Nah, di sana ini perbandingan macam-macam carrier-nya. Walaupun cuma satu bakteri, tapi saya itu yang saya pakai. Kalau kita misalnya gini perbandingan aja, misalnya ada yang susah dibersihkan, misalnya dengan silicon oil, yaitu misalnya Calcipac gitu kan. Gimana Calcipac? Nah, kalau misalnya One Days ada yang bilang, oh Calcipac itu untuk pengasihan permanen, jangan. Itu untuk sementara aja, itu medikamen. Jadi kalau Calcipac sendiri kan pakai silicon oil susah dibersihkan, jadi saya tidak menyarankannya. Ada juga yang standar itu adalah dengan dia tuh carrier Aquades. Ada mereknya, merek lain dari mana ya kalau nggak salah dari Viva dan Ivoclar gitu kan, ada itu kalsium hidroksida-nya, ada enak bagus mudah dipakai tapi mahal dan mudah rusak, kebuka sedikit aja kering semua nggak jadi dipakai lagi. Kemudian ada juga yang pakai yang carrier lain, misalnya yang saya pakai glycerin. Nah kalau beneran kalau dari penelitian kemarin itu yang paling bagus glycerin. Kenapa? Mudah dilarutkan, harganya murah, tapi saya mintanya kalau kalian pakai cari glycerin itu yang food grade. Silahkan cari di online shop ya, cari yang food grade tulisannya. Kalau bisa sampai medical grade kayaknya. Kemudian itu mudah dibilas, mudah diaduk juga, cuma kalau harus cepat. Artinya habis diaduk langsung masukin. Kalau tunggu lagi ngeras dia. Nah kalau untuk kalsium hidroksida sendiri, pakai yang ini, yang bagus ya. Mereknya dari Merck atau apa gitu, itu bagus. Cara tahunya bagus atau enggak gimana? Ya silahkan kembali kalau saya sendiri kalau itu cicip lah. Kalau terasa pahit banget berarti bagus. Ya. Kemudian kalau untuk campur lain gimana? Aquades boleh nggak? Boleh. Itu yang pembanding utamanya. Cuma kalau pakai Aquades kelemahannya begitu dia nyampe ke gigi biasa kering sendiri. Tapi ya itu tergantung kalian. Kemudian kalau pakai salin gimana? Boleh juga sama sifatnya. Cuma kalau pakai salin hati-hati gigi depan. Kadang-kadang saya pernah menggunakan itu berubah warna jadi agak gelap dikit. Dan mohon maaf banget, saya tidak sampai saat ini belum ketemu referensinya kenapa dia agak gelap kalau pakai salin. Kalau pakai Aquades bagus, nggak masalah. Kemudian kalau yang hyaluron anestesi juga boleh juga, nggak apa-apa. Kalau chlorhexidine jangan, kalau bisa, karena dia menurun justru efektivitasnya. Jangan pakai chlorhexidine. Dari penelitian yang terakhir ya. Nah, gambaran kayak gitu. Kemudian masukkannya simple. Prinsipnya gini aja. Silakan dimasukkan ke dalam saluran akar, intinya dia itu harus benar-benar padat, intinya penuh ya, hermetis ya. Kalau dia ada void, biasanya nggak gitu efektif ya. Tapi kalau penuh, prinsipnya gini, silakan kalian belajar sendiri mekanisme kerja dari medikamen COH. Nah, simpelnya kayak gini, selain dia itu bersifatnya kontak sama bakteri, dia juga menghabiskan semua udara dan gas dan semuanya di dalam saluran itu. Jadi kayak jadi suatu kedap hampa kayak gitu, nah pokoknya dia tarik semua yang gas-gas tadi sehingga bakteri itu nggak tumbuh. Itu prinsipnya. Karena ditambah lagi pH-nya juga basah kan pH-nya. Jadi kalau hanya kalian cuma dindingnya aja atau ada void, biasanya dia justru bakteri akan tumbuh. Karena prinsipnya adalah menghabiskan gas dalam sana. Kemudian kalau untuk masukin gimana? Kalau saya sendiri pakai lem 10.
Lentulo saya masukkan, putar satu sarah dengan jarum jam, tapi lentulo tidak boleh dimasukkan ke dalam mikromotor. Kan ada kan mirip kayak bisa mikromotor ataupun low speed ya, bisa dimasukin, boleh nggak? Jangan. Kenapa? Gerakannya nggak terganti dan terlalu cepat. Sebaiknya jangan. Kalau nggak beruntung apa terjadi? Patah Pak, ini lentulunya, repot nanti. Kalau mau pakai alat gimana? Pakai alat bisa pakai mikromotor. Speednya kurang 250 rpm bisa dipakai atau berendah juga boleh. Tapi kalau enggak pakai tangan aja lebih sabar-sabar. Searah dengan jarum jam dan masukin lentulo itu jaraknya dari berapa dari ujung? Silakan. Mirip kayak ini nggak masukin jarum irigasi berapa milimeter dari ujung? Paling dalam berapa? Ayo nak, jawab aja. Lentulo. Ada yang bisa jawab? 1 mili atau 2 mili. Oke, baik, benar. 1 mili atau 2 mili, tergantung kalian referensinya yang mana. Jadi kalau saya sendiri pilihnya 2 mili. Kalau saya pilih 2 mili, itu referensi saya. Dan dari saya coba juga 1 mili nggak berani saya. Biasanya ada keluhan biasanya pasien. Kalau saya beraninya 2 mili sampai sekarang ini. Jadi itu 2 mili ya. Jadi prinsipnya kalian itu kayak irigasi ataupun ini, terserah kalian. Kalau saya sendiri pakai yang 2 mili. Kemudian lentil pelan-pelan, kemudian dibersihkan pelan-pelan. Nah, pada saat itu silakan kemudian, oh ya masa aktif ini 7-11 hari itu ada emang seperti ini. Kemudian kalian kasih tambalan sementara. Oke, next coba next slide. Next slide. Oh nggak bisa. Oh nanti obturasi nanti lo back dulu. Dan kan ada namanya tambalan sementara ya. Tambalan sementara ada yang punya ininya, punya PowerPoint tentang tambalan sementara, silakan kalau ada. Ada nggak? Ini ya saya bilang sih penting sekali sih bagi saya gitu. Tapi sepele sekali tapi penting banget tambalan sementara ini. Ada yang punya ini slide-nya? Atau pendapat tentang tambalan sementara, boleh? Oke. Dicoba aja nggak Pak? Dicoba aja. Cerita aja nggak Pak? Cerita aja nggak apa-apa. Tambalan sementara. Ada? Baik. Untuk tambalan sementara yang saya pakai itu saya lebih senang pakai double seal. Pernah dengar double seal? Tambalan sementara double seal? Pernah ya? Oke. Ada bisa jelaskan nggak tambalan double seal? Ada yang bisa menjelaskannya? Ada? Ada nak? Oke baik, tugas saja ya. Tambalan sementara double seal. Ini penting, jadi saya kasih tugas kalian. Silakan di print screen, kemudian bisa menurut saya. Nah, cuma saya akan sampaikan sedikit tentang tambalan sementara. Prinsipnya adalah tambalan sementara itu, kalian harus, apapun bentuknya, apapun jenisnya, yakinkan jangan sampai terpamping. Artinya jangan udara ataupun medikamen terpamping ke ujung. Kalian tahu piston kan, prinsip piston atau prinsip suntikan, begitu dimasukin dia akan ada udara keluarnya. Nah itu jangan terjadi. Kalau sampai ada udara, ada tekanan ke ujung apikal, pasien itu akan sakit gigi saat kalian tutup tambalan sementara. Atau lagi nggak beruntung, tiba-tiba pas makan, tambalan sementaranya itu nggak adekuat, tiba pas gigit, dia langsung ketekan ujung dan sakit giginya. Gitu. Oke, seandainya ada satu lagi, yaitu kalau kalian tambalan sementara yang tidak adekuat juga, lepas tambalan sementaranya. Nah sudah, menangislah mengurang endo lagi. Step yang sebelumnya. Itu sangat menyusahkan sekali. Jadi saya sarankan sih namanya tambalan sementara itu sekalian ya kayak apa ya sepele banget gitu, tapi itu penting banget gitu. Kalau endonya bagus banget, tambalan sementara kalian itu agak-agak ya sudah selesai, ngulang lagi. Bagus sih, tapi ngulang lagi gitu. Saya yang capek itu kan. Kalian tahu endo itu capek, jadi kalau bisa jangan sampai. Nah, tapi yang penting jangan terpamping, jangan mudah lepas. Dan satu lagi, ini tips dari saya. Kalau kalian nanti menggunakan double seal, hati-hati pada saat menggunakan
lapisan zinc fosfat yang di bawahnya ada kapas. Kalau kalian nggak beruntung, tembus ke dalam, terus kapasnya terputar dalam dan bur kalian nggak bisa keluar. Hati-hati. Tuh. Kalau nggak beruntung itu repot sekali gitu kan. Nah itu jangan sampai terjadi ya. Dan silakan kalian baca double seal atau kapan boleh nanti kalau memang kalian masih nggak paham tentang double seal boleh nanti chat aja saya nggak apa-apa via WA private number nggak apa-apa di grup juga boleh kalau misalnya nggak enak sama teman-teman private aja juga nggak apa-apa tanya-tanya tentang double seal ya. Tapi tugas dulu untuk kalian ya. Nanti tugas selanjutnya. Oke. Oke, kita sementara. Nah, oke. Sampai di sini jam berapa sekarang? Jam 11 ya. Ini kan sudah jam 11 ya. Kita kan biasanya saya tuh punya ada kayak stop point itu antara medikamen pada saat preparasi dan obturasi. Obturasi biasanya lebih singkat sih biasanya, tapi saya belah. Tujuannya adalah agar kalian tuh benar-benar paham dulu, jangan buru-buru. Karena kalau handanya kalian saya campur, ini misalnya gini, ini preparasi, ya kan? Kemudian saya masukkan juga dengan obturasi. Begitu sekali dua ini dicampur, kalian kan bingung kapan yang preparasi, kapan obturasi gitu kan. Tapi kalau dipisah, saya berharap dalam memori kalian, kenangan kalian itu akan terpisah. Jadi kalian tahu yang sampai campur-campur maksudnya itu. Bisa kayak gitu. Nah, kayaknya sampai yang diskusi kita sampai di sini dulu aja ya kayaknya ya tentang sampai di taman sebentar dulu. Nah, namun sebelum saya akhirin diskusi ini, saya ingin kalian kalau nggak ada yang nggak paham, silakan tanyakan dulu sebelum kita akhiri. Silakan. Ada? Tanyalah nak, nggak apa-apa nak. Kalau nggak paham jangan jangan simpan. Karena saya kasih motivasi sedikit ke kalian ya. Kalian itu kan untuk diskusi seperti ini bisa jadi ini diskusi kalian, maksudnya diskusi itu maksudnya ya. Belum tentu kalian tuh mau belajar lagi tentang ini gitu. Jadi saran saya sih benar-benar dimasukkan dalam memori jangka panjang gitu. Dan kalau nggak paham tanya. Silakan, tanyalah. Ada yang tanyakan? Paham ini semua? Paham nak? Ada yang tanyakan nggak? Ada? Izin bertanya dokter. Boleh silakan. Kan dok kalau misalnya kita irigasi itu kan kalau bisa tekanannya itu sama ya dok. Nah, bagaimana dok kira-kira kan misalnya kan kita pemula dok agar tekanan itu sama dok. Kira-kira ada tidak solusi lain atau menggunakan alat tambahan lain agar ketika kita melarutkan larutan irigasi itu tekanan yang kita berikan itu sama dok. Terima kasih. Oke baik. Dan bagus sekali ya. Oke baik. Ini akan saya share ya untuk irigasi. Ini irigasi ini saya share setahu saya yang efisien dan praktis. Saya itu tidak mulai dari irigasi enggak, tapi mulai dari mempersiapkannya. Dari irigasi itu biar kalian nggak repot, kalian tuh siapin dulu NaOCl ataupun kalau Aquades enggak ya, kalau Aquades kan dari botol langsung ya. Salin juga dari botol dia langsung, infus langsung. Tapi kalau NaOCl, kemudian ETA liquid biasanya ada botol sendiri, sama Chlorine kalau bisa disiapin dalam satu botol. Nah botolnya tuh kalian biar nggak repot-repot, kalian tuh kan NaOCl kan kalau kena baju kan rusak baju kalian, gitu kan. Dulu kan saya dulu waktu saya sekolah dulu, saya kan biasa ya gitu loh pakai celana ya. Tapi jangan tiru nih. Saya dulu pakai jeans soalnya. Agak beda saya, agak beda. Kenapa saya pakai jeans? Karena itu untuk laki-laki lebih mudah maintenance-nya dan lebih aman untuk saya. Kadang-kadang saya pakai jeans. Nah, jeans itu kadang-kadang kan kena jeans ya, putih-putih di jeansnya itu. Di sebelah kanan semuanya. Kenapa? Karena dia tidak rapi mempersiapkannya. Nah, kalau untuk saran saya biar kalian lebih tenang juga, kalian beli ini botol ASI di baby shop yang ada bermereknya, jangan yang biasa. Kalau ada mereknya itu dia itu punya karetnya itu bagus tahan terhadap NaCl. Nah, silakan pakai itu, ramul taruh di situ. Nah, kemudian disedot kan ya. Nah, nyedotnya itu kalian harus pilih dulu. Ada 3 yang saya pakai untuk jarum iring untuk yang siringnya. 1 cc, 3 cc, 5 cc. Selain ini saya nggak pakai karena itu nggak reliable untuk pakai itu dan tekanan juga nggak lancar untuk kita. Nah, antara 3 ini, saya pesan kepada kalian, ini pesan banget ya untuk kalian ya, jangan
pakai bekas. Artinya misalnya, oh pasien-pasien, oh cuci-cuci gitu, pakai lagi. Jangan kayak gitu. Kenapa? Sisa bakteri berabe nantinya. Kedua, itu sangat tidak etis. Pasien udah bayar mahal, kalian pakai yang bekasan itu nggak etis. Terus kalau tanya, bagaimana mahal ya dok ya? Nah gini sistemnya, kalian itu jangan beli yang mahal, jangan beli juga beli merek Terumo. Itu cuma irigasi untuk nyuntik. Beli yang murah-murah aja. Harganya 1 biji itu nggak berapa? Cuma 1.000 kan? Harga kalian aja 5.000, 3.000, 4.000, 5.000 kan? Nah pasien udah bayar mahal. Jadi kayak dibandingkan sarung tangan aja lebih mahal sarung tangan nih kayaknya sekarang. Jadi menurut saya sih pakai yang itu aja. Tapi emang efek sampah plastiknya agak lumayan sih. Nah itu emang resiko lainnya. Tapi emang kurang lebih kayak gitu pakai endodontik ya. Nah kalian pakai buka truk gitu kan, masukin ke dalam itu, mirip kayak gini ini, sedot kan. Nah caranya itu, nah ini butuh latihan. Nanti kalau kalian di rumah nggak ada kerjaan santai gitu, kalau saya dulu latihannya tuh pakai ini ya, ingat dulu saya. Oh itu latihan nyuntik sih, tapi kok pakai. Oh ini, saya itu pakai siring itu ya, siring irigasi itu ya kan. Saya itu ada 3 cc gitu kan, ada 3 cc. Cara nekennya pun beda loh. Ntar saya ambil suntikan dulu sebentar. Kita ganti dulu posisinya. Ini background-nya saya mati dulu ya sebentar. Udah hilangan soalnya. Oke, baik. Nah, oke, kita nggak pakai filter ya, jadi biar benar-benar jelas ya di sini. Oke, nah kalau kalian pakai, misalnya pakai jarum pakai ini contohnya 3 cc ya. Nah kalau kalian lihat nih, saya pakainya merek yang biasa nih. Harganya nggak nyampe 1.000 satu ini. Jadi beli 100 nggak 1.000. Jadi tolonglah jangan pakai bekas-bekasan. Kasihan. Kasihan pasiennya. Tenang aja nanti kalau kalian pakai yang baru-baru kayak gini, rezeki kalian lebih bagus lagi. Oke, kalian lebih bagus lagi, beneran. Nah, udah kayak gini, masukin ke jarum-jarum itu, kemudian tarik kayak gini kan dibalik kan, yang botol ASI itu kayak gini. Search di Google kalau belum tahu botol ASI gimana, boleh search di Google seperti apa. Udah penuh. Nah, kemudian kalau untuk irigasi itu macam-macam tekniknya. Ada yang pakai jempol. Kayak gini. Biasanya nggak terkendali, ya kan? Ini juga boleh. Atau ada juga kayak gini. Pakai gini, pakai tangan. Oke. Nah, tergantung kalian memakai mana. Gitu. Dikira kan kalau orang memakai gini kan variasi dia aja. Sebenarnya enggak, ini ada apa? Ada feel yang berbeda, motoriknya berbeda di sini. Kalau saya pakai yang mana? Kalau saya pakai yang tangan kayak gini. Coba rasakan sendiri nanti. Itu lebih terkendali. Dan kalau kayak gini. Dan yang semangat ya, kalau misalnya enggak boleh kayak gitu. Santai aja. Nah, pada latihannya ada ambil air, pakai timer, di berapa, cari referensi sendiri ya, kalian berapa ya referensinya. Pakai timer, terus sampai 1 mili per menit, nanti diukur gitu. Kalau saya dulu latihannya pas untuk saya nyuntik, saya latihan benar-benar sampai stabil. Ini contohnya ya, kalian stabil ya. Lihat nih. Lihat. Kalau kalian sudah terbiasa, itu stabil, tiba-tiba aja sama itu. Nah kayak gini. Kalau itu kayak sudah kayak di bawah alam sadar, mirip kayak kan sudah pakai sepeda kayak gitu. Jadi benar stabil. Nah, kalau untuk ngecek kalian tuh bagus atau enggak irigasinya, kalian itu gini, pakai jarum irigasi beneran. Pertama kalian cek dulu mancarnya kayak gimana. Dia nggak boleh mancar kenceng, nggak boleh. Dia harus benar-benar biasa aja. Mancar lambat nggak boleh. Terlalu lambat dia tidak bersih, terlalu cepat dia bisa terdorong ke apikalnya. Tips yang lain sih sebenarnya sih harus pakai ini sih, pakai simulasi sih sebenarnya, pakai simulasi endoblock kayak gitu bisa ketahuan seperti apa. Jadi boleh dipakai itu ya. Kalau simulasi lain nggak bisa karena spesifik, saluran akar spesifik, jadi pakai itu. Nah, kalau untuk pada gigi asli, saya tuh simple kalau saya ngeliatnya. Sudah bener atau belum? Kan saya kan bikin sasaran endo sendiri, dari spet 1 cc dipotong, kemudian jarumnya pakai jarum 18 gauge, kemudian saya potong, kemudian pakai
Kalau saya insya Allah kalau ada kesempatan saya upload di YouTube ya cara bikinnya. Nah kemudian saya bengkokkan, tapi nggak tajam ya, saya bengkokkan gitu kan. Nah pada saya irigasi, salah satu irigasi, satunya tuh nyedot dianya. Misalnya kayak gini saya, irigasi satunya gitu. Itu kan steril kan kelihatan dia kotorannya. Nah pada saat di kotoran itu hilang, baru udah bersih saya itu. Kayak gitu saya triknya saya. Makanya saya pengennya tuh, oh satunya juga steril juga, baru juga, sampai dia bersih. Nah pada saat itu kalian tahu udah benar atau belum. Kalau dia tuh benar nggak terlalu lambat, dia cepat bersihnya dan efisien. Tapi kalau cepat-cepat apa yang terjadi? Nah kalau cepat, nah ini ya tips dari saya dari kalian. Kalau terlalu cepat, dia akan sakit pasien. Di sakit, gitu. Dia terdorong ke ujungnya. Kalau pada tengah perawatan bagaimana? Simple. Kalau kalian ada sasaran Indo, kembali ke sasaran Indo tadi, sedot sisa jaringannya, kemudian tawarkan dulu pakai Aquades. Biasanya kalau Aquades nggak sakit, tapi kalau NCL udah sakit ya, gitu kan. Yang terapkan sampai sedot, dia akan bilang, udah hilang belum? Oh, hilang dok, sudah. Oke, sudah aman. Gitu, jangan sampai kalau terterobos. Nah, kalau kalian nggak beruntung, ini amin-amin bisa flare up dan bisa masuk ke dalam kulit selulitis. Oh itu repot sekali. Silakan kalian belajar di emergency endodontic emergency atau emergency endodontics, cari di buku itu ada. Itu amin-amin jangan sampai terjadi ya, flaring namanya. Paham ya Mbak ya? Jadi prinsipnya adalah silakan cari referensi dan satu lagi latihan pakai jarum gini. Jadi jangan malu-malu kayak orang kan mulai ngapain ya belajar pakai ini apa? Cuma jarum kayak gini aja, suntik latihan pakai latihan. Itu ada gunanya. Saya benar-benar pakai stopwatch loh. Saya stopwatch pas saya nggak ada kerjaan, saya ulang lagi. Udah benar belum ya? Sampai saya tepat waktunya. Nah, pas itu ke pasien, saya trial lagi, pas udah. Itu yang saya pakai sampai sekarang. Kalau misalnya insya Allah kalau misalnya kalian ukur pakai waktu, kalau misalnya saya kayak gini, saya hampir volume sama, waktunya sama. Gitu. Harus dapat feel ini dulu. Jadi kalian tuh kayak sudah kayak ada ini kayak ada mesinnya, kayak ada motornya gitu. Ya, gitu ya. Gitu. Oh ya, mohon maaf ini biar kalian saya motivasi kalian juga ya. Ada yang namanya yang untuk nyuntik ya, ini untuk nyuntik ya. Prinsipnya adalah pakai siring juga. Ada namanya itu alat suntik yang pakai computerized. Kalau nyuntik nggak sakit. Itu ada namanya itu namanya. Udah apa namanya udah? Oh yang nggak nyuntik nggak sakit tuh. Dia tuh ada ini apa? Computerized untuk anestesi gitu. Jadi kalau pada saat dia menyuntikkan obat anestesi itu, saya mohon maaf. Oh, the one itu yang model lamanya merek ya. The one merek yang lama. Itu kalau nyuntik itu dia tuh computerized. Jadi begitu kalian suntik itu deponnya tepat, dia tidak terasa sama sekali. Nah itu kalau saya dulu karena saya itu nggak bisa beli itu ya. Jadi saya itu cuma bisa tahu hitungannya berapa. Saya cobain ke pasien saya dan benar itu nggak sakit pasien itu. Nah, kurang lebih dan dari latihan itu saya juga tuangkan pada saat endodontik juga, ada referensinya pakai. Jadi tolong nanti kalau kalian ada kesempatan, boleh kalian cari di Google tuh, coba The One bisa. Oh iya, sistem anestesia gitu ya. Nah, itu ada di sana itu lumayan sih harga satunya itu kalau kalian beli itu 90 juta harganya. 70 ya? 70 juta harganya. Saya belum mampu beli, saya pengen beli tapi belum mampu. Tapi kalau punya itu, wah sakti loh kalian bisa ngetop banget. Oh dokter itu nggak sakit loh gitu kan. Tapi kalau saya sendiri pakai dari dulu karena saya belum mampu beli dan dulu sampai sekarang belum mampu. Jadi saya itu latihan gimana cara nyuntiknya nggak sakit. Itu rahasianya. Nah tapi kalau kalian ada kesempatan beli, selain beli, saya pernah lihat alatnya sekali itu waktu di Jogja dulu. Pernah, atau kalau kalian insya Allah nanti ada rezeki untuk sekolah lagi, kalau kalian sekolah di Pedo, bedah mulut kayak enggak sih, kayak saya pakai itu istri saya, kemarin kuliah di Pedo, dia pakai untuk diokanya, emang bener nggak sakit beneran? Sorry. Oh di Polibiasa untuk ini ya, pasien special care, untuk pasien special care dia, itu benar-benar bagus banget, saya pengen beli tapi belum beli, doain ya nanti beli ya. Ya itulah namanya cita-cita kan kalau pas kemarin nggak ada corona mungkin aku mau beli tapi kalau corona nanti dulu gambarnya kayak gitu. Nah yakin kalian tuh bisa
silakan cari di textbook of local aesthetic. Tapi insya Allah bisa, latihan aja ini, insya Allah bisa. Ya, jadi jangan apa, alat nggak punya, kalau nggak bisa, yakin bisa. Latihannya nanti ya. Oke. Sambil di sini, oh ya, mohon maaf. Sambil di sini, Mbak Rini cukup jelas, Mbak? Mau tanyakan lagi? Baik dokter, cukup jelas penjelasannya. Terima kasih ya dokter. Oke, sama-sama. Teman-teman lain ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dok, mohon maaf bertanya sebentar, untuk jarum irigasi yang digunakan biasanya dokter menggunakan yang double hole atau yang satu lubang, dok? Oke, baik. Nah, ini unik ya. Kalau dia juga dibilang kan iklannya kan ada 1 hole, ada 2 hole gitu kan. Nah, saya cuma telepon kayak gini aja. Yang penting jangan lubang di ujung aja. Yang penting samping nggak apa-apa. Sesimpel itu. Nah, tapi kalau ditanya ukuran, saya udah nyoba beberapa macam ukuran. Oh ya, sama lagi prinsipnya. Pertama, dia keluar samping, nggak keluar ujung. Pertama. Dan kedua, pakai yang baru ya. Pakai yang baru, jangan bekas pasien satu, jangan pakai baru. Kalau saya ada defek dikit aja, saya ganti. Nah, kalau kalian tuh ngerasa mahal, emang mahal sih. Jangan beli yang mahal, yang beli murah aja, tapi cukup bagus. Jadi kayak kalau beli yang cukup bagus tuh dari ini, dari mana sih? Himpari Dental. Kalian cari deh Himpari Dental. Himpari Dental itu ada jual satu kotak kayak gini, harganya cuma berapa? Jadi satu bisa happy banget lah gitu. Nah, dari sepanjang pengetahuan saya kayak gini. Kalau single fan, asalkan baru sebenarnya nggak akan apa-apa. Cuma kalau dari ukuran gini, ukuran kalau 25 kebesaran, 27 agak besar. Biasanya gigi depan aja bisa pakai. Kalau yang enak itu warna kuning, kalau saya pakai. Favorit saya warna kuning, ukuran 30. Warna ungu 31, itu kekecilan. Kalau nggak ada pakai, nggak apa-apa. Biasanya kalau nggak saya pakai yang punyanya dulu, pakai Transcodent itu bagus-bagus juga, mereknya dari Bintang Saudara, tapi nggak mahal dia. Tapi lebih murah dibanding lain, tapi agak lumayan. Tapi sering habis stoknya, dia pakai punya Himpari itu yang ukuran warna kuning. Nah, kalau pakai yang double fan atau single fan, gini, kalau pakai double fan, hati-hatinya gini, perhatikan ujungnya, karena di double fan, takik 1, takik 2. Kadang-kadang antara takik 1 takik 2 itu tipis banget logamnya. Bengkok sedikit, kalian tetap paksain masukin untuk irigasi atau kalian perbaikin kayak ini, patah di dalam. Amin gitu kan. Makanya kalau bisa, kalau bengkok dikit aja defek, selesai, buang gitu pokoknya. Ganti yang baru. Nah, kalau berulang-ulang gimana? Jangan. Nanti kalau kalian nggak butuh bisa plastiknya pecah atau patah, itu jangan juga. Nah, kalau misalnya kalian nanti, oh ya, mau menyangkut irigasi juga, kadang-kadang berapa endodontis itu akan ini ya, dikocok sama dia. Pas irigasi kan kadang emang ada betul-betul dikocok kayak gini, dan itu bisa dipakai kalau apa? Kalau jarumnya sehat, tapi bagus. Tapi kalau enggak, jangan, dia bisa patah di dalam. Yang mau single fan, double fan, sama aja. Bagi saya itu nggak ada beda, yang penting tadi keluar samping, dan kalau double fan lebih hati-hati takutnya patah. Dan satu lagi ya, pakai yang baru. Kalau ngerasa berat, kira-kira kok mahal ya, udah cari murah aja, tapi cukup bagus. Ya, beli di Himpari, saya beli di Himpari. Sampai sini, ada tanya lagi Mbak Aisyah? Baik dokter, cukup. Terima kasih. Sama-sama. Teman-teman lain ada yang mau tanyakan, silakan. Kalau yang ini juga yang lainnya juga boleh, kalau mau nanya yang partisipan lain juga boleh, yang ikut nonton boleh nanya kalau mau nanya. Sebelum kita tutup, silakan. Aja dokter. Sebelumnya maaf videonya nggak bisa dinyalain dokter karena lagi jelek. Tadi kan ini dok yang untuk tambalan sementara itu kan tadi dokter bilang dokter bisa pakai yang double seal ya dokter. Iya benar. Nah itu kan ada double seal, ada single seal. Pertimbangan dokter milih double seal itu apa ya dokter? Terima kasih dokter. Baik. Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali ya. Mau double seal atau single seal ya? Oke, kita bicara soal teori dulu. Teori, kalau untuk teori sih double seal itu ya otomatis alasan lebih kedap gitu kan, tapi lebih kompleks pelaksanaannya. Tapi kelemahannya juga adalah susah dibongkar gitu. Kalau single seal, aplikasi mudah, carinya mudah, tapi memang mungkin kerapatannya nggak gitu rapat banget, dan itu pada masa aktifnya kurang lebih seminggu kalau pakai kafit. Itu teorinya. Tapi kalau dari pendapat saya, kalau yang saya sendiri make gitu kan, saya nggak mikir soal teori. Teori itu kalau misalnya gini, tanyain, oh kafit itu bertahan seminggu, nggak juga. Ada juga pas saya bisa sampai 6 bulan juga nggak apa-apa gitu kan.
Karena itu tergantung sensitivitas pada saat memakainya. Tapi ada satu hal yang nggak bisa di ini apa, yang mungkin akan kalian temukan. Misalnya kayak gini. Ada pasien, kita lakukan perawatan endodontik. Tiba-tiba aja tambalnya lepas. Telepon pasti kan, dok tambalnya lepas gitu kan. Nah, tapi pada saat kita melakukan double seal, telepon pada lepas, saya simpel tanya, ibu bagian dalamnya mana putih-putih lepas juga nggak? Oh enggak dong, apa? Udah nanti aja datangnya. Misalnya kayak gitu, tapi saya lepas lagi ya bu. Oh iya oke. Nah itu yang terjadi. Jadi itu double seal. Tapi kalau single seal lepas sudah selesai dia. Dan uniknya kalau tambalan lepas itu satu cumpuk biasanya. Nah oleh sebab itu sampai sekarang saya pakai double seal. Nah, karena pada saat dia tampil atas lepas, dalamnya masih ada. Nah, tapi untuk double seal saya mungkin agak sedikit berbeda tergantung referensi yang kalian pakai. Kalau saya yang luarnya yang lunak, dalamnya yang keras. Nah, tapi kalau yang ada beberapa buku dia kebalik dia, luarnya keras, dalamnya lunak juga ada juga kayak gitu. Tapi ada maksudnya. Kalau saya pakai itu dalamnya itu yang keras, kalau saya sih biasanya atasnya kafit. Kenapa? Kalau warna kafit itu enaknya gini, kalau misalnya dia ganjel, gigit-gigit akan halus sendiri. Atau tiba-tiba di rumah, misalnya dia terasa ganjel, nggak bisa kita lagi, saya simpel aja saya bilang, oh ini ganjel dok, ya enak dok. Oke, gitu kan. Pakai cuci tangan, pakai kuku, garuk aja dikit kukunya, ini dapat yang ganjel tadi. Hilang langsung gigitannya, enak udah. Karena kalau udah traumatik, dia cenderung untuk sakit gigi itu. Itu yang pertama. Ini yang pengalaman klinis aja saya share ya. Kedua, kalau seandainya lepas, misalnya yang lunak lepas itu bawahnya tetap aman. Tapi ada kelemahannya punya saya. Kalau pengalaman saya pakai yang keras itu saya pakai zinc phosphate, amit-amit banget, bisa nyangkut di dalam. JIC kadang-kadang iya, tapi kalau zinc phosphate kadang-kadang sering kejadian. Dia nyangkut dalam, kapas di dalam. Jadi gini, atasnya ini zinc phosphate, bawahnya kapas kan, baru medikamennya. Nah, pada saat nyembus ini, dia akan ngelibet kapasnya nggak bisa langsung kunci dia, bur itu. Selesai. Susah banget setengah mati kamu itu. Keringetan sudah. Pasiennya panik, dokternya panik, lepasnya gimana gitu kan. Mau tinggal pencet aja, tapi sisa bur sana gitu, hati-hati sekali. Tapi insya Allah masih bisa sih, beruntung aja kayak gitu. Jadi hati-hati yang kayak gitu. Jadi biasanya kalau diajarkan di buku yang simple aja, yaitu atasnya keras, bawahnya lunak, sehingga kalau ada apa-apa itu lebih mudah dibongkar. Itu Mbak jadi gambarannya Mbak. Jadi kalau saatnya dipilih yang mana, tergantung. Oh satu lagi, misalnya gini, ada satu lagi yang bisa bilang one seal misalnya. Pilihannya gini, misalnya pasien tuh takut lepas, dia butuh waktu yang agak lama, saya pakai one seal juga kadang iya, kadang-kadang saya menggunakan misalnya saya pakai JC tambal sebentar saya, misalnya kayak gitu. Ya udah saya kapas, kemudian saya ke JC pakai yang, kalau saya kemudian pakai yang ini ya, pakai yang mix itu dengan cetek langsung diisi semua, tekanannya, oh ya nggak boleh neken ya, kalau neken sakit dia. Ngalir aja sudah cukup, udah kelas sudah, konsil aja, karena ada tujuannya. Jadi prinsipnya adalah, mau pakai one seal, pakai double seal, tidak apa-apa, terserah kalian, asal kalian bisa menimbangnya. Oh tujuan saya itu ini. Oh kelemahan saya tambah sini, oh kondisi pasien seperti ini. Silahkan dipilih. Sama saja, yang penting sih prinsipnya adalah tambelannya bagus, sebentar bagus dan nggak lepas. Paham ya Mbak? Sampai sini Mbak Eriska tadi ya? Ya dokter, udah paham dokter, terima kasih dokter. Oke baik. Ada teman yang lain mau bertanya silakan. Ada? Ada lagi? Oke baik. Kalau seandainya tidak ada, untuk hari ini saya akhiri dulu. Besok hari Kamis ya kalau nggak salah ya. Sorry. Oh Jumat, sorry. Hari Jumat kayaknya sih insya Allah saya nggak ada kerjaan di pagi hari. Nah, nanti coba saya tanyakan dulu koordinatornya ya, nanti koordinatornya. Saya akan, ada kemungkinan saya akan buka jam lagi besok. Kalau nggak jam 10, jam 9, jam 10 lah mungkin. Besok, tapi nanti dilihat kalau andainya dari grup prioritas lain itu nggak ada yang minta, atau yang skripsi nggak ada yang minta, akan ke kalian lagi ya. Bisa besok kira-kira kalau kalian bisa dapat jadwalnya bisa? Bisa dokter. Bisa ya? Bisa dong. Oke. Insya Allah besok tuh saya kalau nggak buka di jam 10 sama jam 1 mungkin kalau memang ada waktu nanti ya. Saya berharap kalian selesai, dan malam ini mohon nanti besok pagi malam ini belajar sungguh-sungguh untuk yang operasi. Dan mindsetnya adalah satu, yakinkan pada saat kalian nanti kerja,
kalian kerja itu cepat, efisien, aman, simpel, dan menyenangkan. Oke ya? Oke, baik. Saya percaya dengan kalian. Kalian sudah berjuang sangat bagus sekali hari ini. Mau belajar malam-malam, yang bagus sekali. Semangatnya bagus, saya suka sekali tentang itu. Dan saya yakin mahasiswa-mahasiswa itu, ya ingat saya muda dulu, suka bergadang dan belajar, oke banget lah kalian. Mungkin belajarnya terpaksa, tapi nggak apa-apa, itu bagus kok. Ya, baik. Baik, kalau gitu saya akhiri dulu. Terima kasih atas semangatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat istirahat ya semuanya ya. Sehat selalu. Salam. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok.